Salam saudaraku, selamat bertemu di program introspeksi diri. Saya merindukan saudaraku supaya melalui belajar kebenaran firman Tuhan di program ini, saya sendiri secara khusus dan sekiranya mungkin saudara-saudara yang boleh mendengar firman Tuhan di program ini, kita semua boleh mengintrospeksi diri. Sebelum kita membicarakan kebenaran firman Tuhan, terlebih dahulu kita berdoa. Ya Tuhan, hamba-Mu menyadari banyaklah kesalahan yang masih hamba-Mu perbuat. Aku belum seperti yang Engkau kehendaki ya Tuhan. Karena itu Tuhan, hamba-Mu hari ini membaca kebenaran firman-Mu untuk mengintrospeksi diri ya Tuhan. Sekiranya mungkin ya Tuhan, saudara-saudaraku yang mendengar kebenaran firman ini bersama hamba-Mu, kami semua boleh mengintrospeksi diri. Tolonglah kami Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudaraku, introspeksi diri saya pada hari ini diambil dari Yakobus pasal 3 ayat 1 dan 2. Saudara-saudaraku, janganlah banyak orang di antara kamu mau menjadi guru. Sebab kita tahu bahwa sebagai guru kita akan dihakimi menurut ukuran yang lebih berat. Sebab kita semua bersalah dalam banyak hal. Barang siapa tidak bersalah dalam perkataannya, ia adalah orang sempurna yang dapat juga mengendalikan seluruh tubuhnya. Saudara, Yakobus saudara Tuhan Yesus mengatakan, janganlah banyak orang di antara kamu mau menjadi guru, sebab kita tahu bahwa sebagai guru kita akan dihakimi menurut ukuran yang lebih berat. Sejujurnya saudaraku, saya harus menyadari bahwa seringkali tanpa sadar saya ini ingin menggurui, mengajari orang lain, saudara. Dan ketika saya menimbang semuanya ini, saudara, saya tahu bahwa ini adalah salah satu benih daripada kesombongan. Sebab itulah dikatakan oleh Yakobus, jangan banyak orang di antara kamu mau menjadi guru. Alasan utama kenapa kita tidak boleh menjadi guru, sebab sebagai guru kita akan dihakimi dengan ukuran yang lebih berat. Guru yang dimaksud di sini tentu bukan profesi pendidik di sekolah. Guru yang dimaksud di sini adalah orang yang mau mengajari orang lain atau merasa diri lebih pintar dari orang lain, merasa diri lebih cerdas dari orang lain, merasa diri lebih benar dari orang lain. Saudara, di ayat 2 dikatakan, sebab kita semua bersalah dalam banyak hal. Ini adalah pengakuan seorang yang rendah hati, Yakobus saudara Tuhan Yesus. Beliau mengatakan, sebab kita semua bersalah. Sebagai seorang yang tumbuh menjadi besar bersama dengan Tuhan Yesus, karena mereka mempunyai ibu yang sama, yaitu Ibu Maria, tentulah Yakobus sudah banyak melihat perilaku dan cara hidup Tuhan Yesus dari kecil sampai dia dewasa. Tidak ada sifat menggurui dalam diri Tuhan Yesus, walaupun Tuhan Yesus disebut sebagai guru. Saudara, tidak ada sifat angkuh, sombong, atau merasa diri paling tahu. Saudara, sifat-sifat seperti ini akan membawa kita kepada suatu keadaan di mana kita akan dihakimi dengan lebih berat.
Bahkan di ayat 2 lanjutannya dikatakan, barang siapa tidak bersalah dalam perkataannya, ia adalah orang yang sempurna yang dapat juga mengendalikan seluruh tubuhnya. Hari ini saudara, penggunaan media sosial membuat alat untuk berkomunikasi bukan hanya mulut. Kalau zaman dulu saudara, lidah adalah salah satunya, merupakan satu-satunya alat berkomunikasi, karena pada masa itu saudara belum banyak orang bisa menulis dan alat tulis juga cukup mahal saudara. Jadi orang menyampaikan pesan dengan bepergian, jumpa dan berbicara. Tetapi pada masa kini saudara, kita dengan mudahnya menulis di WA, menulis di Facebook, ya, di Instagram dan lain sebagainya. Dan seringkali tulisan-tulisan ataupun perkataan-perkataan yang kita ucapkan seringkali seperti menggurui atau mengajari orang lain. Saudara, dikatakan oleh Yakobus, sebab kita semua bersalah. Kalau dikatakan kita oleh Yakobus, itu artinya beliau menyadari, beliau sendiri seorang yang dekat dengan Tuhan Yesus, bahkan bertumbuh bersama Tuhan Yesus dalam rumah yang sama, menyadari kita ini semua bersalah. Beliau sadar. Jadi saat kita saudara, khususnya saya sendiri, merasa bahwa saya tidak bersalah dalam banyak hal, berarti ada yang salah dalam diri saya. Ya. Kemarin saudara, saya melakukan kesalahan yang fatal menurut saya. Masalahnya seperti ini saudara. Ketika anak bungsu saya kelas 2 SD saudara, ini jauh umurnya dari kakaknya, pulang dari sekolah, lalu dia membawa hasil ujiannya saudara. Dan di dalam pertanyaan nomor 4, saudara, anak saya telah menjawab dengan benar. Ya, ada sebuah gambar ubin, saudara, ya dengan panjang dan lebar yang sama. Dan pertanyaannya adalah, gambar apakah ini? Lalu anak saya menjawab persegi. Pada zaman dahulu waktu saya masih bersekolah, saudara, 40 tahun yang lalu, nama bangun datar seperti itu adalah bujur sangkar. Tetapi pada masa ini namanya telah diubah menjadi persegi. Lalu saudara, gurunya mencoret dan salah. Kemudian saya juga menyalahkan anak saya. Kenapa kamu menjawabnya seperti ini? Lalu anak saya ngotot dan berkata, tidak pak, namanya ini persegi. Kemudian saya cek di Google saudara, ternyata namanya bangun datar seperti itu adalah persegi. Yang namanya pada zaman dahulu adalah bujur sangkar. Kemudian saudara, tanpa berpikir panjang, saya dengan reaktif mengetik di WA dan saya mengirim kepada ibu gambar dan saya bilang, ibu salah. Ini jawaban anak saya benar. Namanya adalah persegi, zaman dahulu adalah bujur sangkar. Lalu saudaraku, gurunya mencoba berargumentasi. Ya, mungkin beliau samalah seperti saya karena sudah tua, zaman dahulu namanya bujur sangkar, sehingga kurang up to date bahwa namanya sekarang sudah persegi. Beliau berpendapat bahwa nama bangun datar itu adalah persegi 4. Namun setelah saya cek di Google saudara, namanya adalah persegi saja, hanya persegi. Kemudian saudaraku, saya menjelaskan lebih detail. Coba ibu guru melihat di Google screenshotnya setelah saya kirim. Dan akhirnya pembicaraan putus saudara.
Ketika saya merenungkan peristiwa itu tadi pagi, dan saya merenungkan firman Tuhan ini saudara, saya menemukan saya telah mencoba untuk menggurui, mengajari orang lain dengan kata-kata yang menunjukkan bahwa saya itu tahu, ya, kamu kurang tahu, sedangkan saya tahu. Dan ini adalah kesalahan yang sering saya lakukan, ya. Karena itu saudaraku, saat saya mempelajari kebenaran firman Tuhan di dalam 2 Korintus 12 ayat 7 dan 8 dikatakan begini saudara, dan supaya aku jangan meninggikan diri karena pernyataan-pernyataan yang luar biasa itu, maka aku diberi suatu duri dalam dagingku, yaitu seorang utusan iblis untuk menggocoh aku, supaya aku jangan meninggikan diri. Tentang hal itu aku sudah 3 kali berseru kepada Tuhan supaya utusan iblis itu mundur daripadaku. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Saudara, Paulus mengalami duri di dalam daging, mengalami kesusahan, dan dia berseru kepada Tuhan, Tuhan, angkatlah kesusahan ini daripadaku. Tetapi Tuhan tidak mengangkatnya, saudara. Kenapa doa seorang rasul bisa tidak dijawab oleh Tuhan? Jawaban Tuhan adalah, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab dalam kelemahanlah, dalam permasalahanlah kuasa Tuhan menjadi sempurna. Saat saya saudara tertunduk dan merenungkan perjalanan hidupku, kenapa banyak masalah kualami? Kenapa banyak persoalan dan problem terjadi dalam hidupku? Masalahnya adalah di dalam diri saya ada kesombongan, ada keangkuhan, ada perasaan pintar sehingga merasa punya hak untuk menggurui, mengajari, menilai. Ada perasaan reaktif saudara, ya. Saya langsung bersikap reaktif dan memberi penjelasan kepada guru tersebut. Padahal saudara, seharusnya langkah yang saya lakukan adalah ketika ada masalah itu saya harus berdoa dulu. Ya Tuhan, ini ada masalah, guru yang mengajar anak saya kurang tepat mengajarkannya sesuai dengan konteks zaman pendidikan di masa sekarang, saudara. Tapi saya langsung membalas, mengirim WA kepada ibu itu, dan pagi ini saya meminta maaf karena saya merenungkan, saudara, apa yang saya tulis itu salah, ya. Walaupun tujuan saya adalah benar dan kesalahan ada pada guru yang mengajar anak saya, namun saya sadar, saudara, di hadapan kebenaran firman Tuhan saya salah. Sebab kebenaran firman Tuhan mengatakan, janganlah banyak orang di antara kamu mau menjadi guru. Ya. Jadi 2 hal harus kita cermati saudara pada pagi hari ini, khususnya saya sendiri. Pertama, jika ada perasaan ingin menggurui, mengajari, menasehati, menceramahi, meneropong kesalahan orang lain, bahkan mungkin kadang-kadang tergoda untuk mencemooh, mengejek, ini suatu yang salah saudara, ya. Ini adalah pancing iblis untuk menghancurkan kehidupan kita. Saya sungguh-sungguh menyadarinya saudara. Dan karena sifat mengguru ini, maka ada hukuman yang lebih berat. Betapa bahagianya orang-orang yang bodoh, ya, orang-orang yang kurang begitu berpendidikan saudara, dan mereka bisa bersikap rendah hati dan tidak memiliki kemampuan untuk menggurui orang lain. Betapa ruginya orang-orang seperti saya yang merasa diri pandai, memiliki kemampuan untuk mengajar orang lain, menasihati. Saudara, sebagai seorang pendeta saya sadar betapa banyak sekali
kesempatan di mana saya menyampaikan kebenaran firman Tuhan di mimbar, di hadapan manusia, itu cenderung menggurui, mengajari, bukan menuntun dan memberitahukan inilah jalan yang benar, tanpa rasa bangga akan diri sendiri. Saudara, inilah kesalahan yang saya perbuat. Dan tadi pagi saya berkata kepada Tuhan, Tuhan, mohon sempurnakan saya. Saya rela untuk diuji kembali. Saya rindu menjadi pribadi yang rendah hati, yang bisa menerima kesalahan orang lain tanpa mengkomentarinya. Kita berdoa. Ampunilah hamba-Mu Tuhan. Aku mohon, aku telah bertindak mau menjadi guru kepada orang lain. Padahal ini adalah suatu perbuatan yang buruk. Sebab orang yang mau menggurui orang lain akan menerima hukuman yang lebih berat. Tolonglah aku Tuhan. Aku rindu Tuhan, bibir lidahku, kata-kataku, sikapku, perbuatanku ya Tuhan, bisa menunjukkan perilaku seperti-Mu, bukan perilaku orang dunia yang sombong, angkuh, reaktif, dan pemarah. Ampunilah aku Tuhan. Tolonglah aku Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, aku berdoa. Amin. Sampai bertemu kembali saudara di program introspeksi diri. Kiranya saya mengajak kita semua untuk mengintrospeksi diri kita di hadapan firman Tuhan. Salam.